Ya, jumpa lagi dengan vlog saya pada hari ini ya. Untuk vlog saya kali ini kaitannya dengan kenaikan suhu di Kota Magelang ya. Beberapa hari ini utamanya sampai dengan pertengahan bulan Oktober 2025 ya. Suhunya meningkat ya di Kota Magelang. Dampaknya banyak dirasakan oleh warga ya. Suhu udaranya meningkat kurang lebih 30 derajat Celcius dari rata-rata 24 sampai 26 derajat Celcius yang biasanya suhu di Kota Magelang itu terasa sejuk ya. Namun akhir-akhir ini di pertengahan sampai dengan pertengahan bulan Oktober 2025 suhunya meningkat. Ini merupakan salah satu dampak dari perubahan iklim di seluruh dunia ya. Kalau kita lihat memang banyak sekali faktor ya yang menambah dampak perubahan iklim di dunia meningkat ya. Banyak sekali kita rasakan ya. Penggunaan utamanya bahan bakar fosil ini meningkatkan emisi gas rumah kaca sehingga pemanasan global terjadi, dan ini kita rasakan pada saat ini. Untuk itu secara sederhana untuk mengurangi emisi gas rumah kaca maupun dampak pemanasan global ini mungkin dari skala rumah tangga maupun skala institusi kelembagaan maupun lingkungan bisa kita laksanakan. Misalnya dalam kehidupan sehari-hari, kalau misalnya kita bepergian itu ya listrik yang ada di dalam rumah kita matikan. Jangan sampai kita hidupkan misalnya televisi, kalau kita tidak tonton ya kita matikan. Kemudian penggunaan air ya, penggunaan air kita hemat. Kalau tidak kita pakai ya dimatikan kerannya. Kemudian berbagai barang-barang elektronik yang lain, misalnya lampu. Lampu kalau kita tidak gunakan ya kita matikan. Demikian juga penggunaan barang elektronik yang lain, misalnya komputer, kemudian kipas angin, kemudian juga penggunaan barang elektronik yang lain, misalnya seperti yang sudah saya sampaikan tadi, kalau televisi kita tidak ditonton ya dimatikan saja. Kemudian juga penghematan energi, misalnya paling sederhana adalah penggunaan kompor gas. Kompor gas kita gunakan seperlunya saja, karena memang dampak sangat luar biasa membuat kenaikan emisi GRK, emisi gas rumah kaca. Itu untuk skala rumah tangga ya. Kemudian untuk skala lingkungan juga bisa kita laksanakan sebagai adaptasi maupun langkah-langkah mitigasi terhadap pemanasan global atau kenaikan tingkat emisi gas rumah kaca, yaitu adalah kita melakukan penanaman pohon di sekitar lingkungan rumah kita, atau menanam pohon-pohon di sekitar lingkungan rumah kita. Artinya nantinya menambah untuk pohon-pohon itu menghasilkan oksigen, gas oksigen ya, gas yang kita perlukan untuk kehidupan sehari-hari.
dan juga untuk mengurangi karbon dioksida ya, CO2. Di samping itu, hal-hal lain yang perlu kita lakukan untuk adaptasi dari perubahan global terhadap kenaikan emisi gas rumah kaca, yaitu kita melakukan kaitannya dengan reduce, reuse, maupun recycle. Artinya juga kita mengusahakan agar penggunaan daur ulang dari sampah maupun penggunaan kembali barang-barang yang harusnya bisa kita gunakan. Demikian juga untuk mengkampanyekan reduce ya, pengurangan sampah. Untuk reduce yaitu kita menggunakan plastik atau tas itu hanya satu ya, dan kita menghilangkan kebiasaan penggunaan plastik, bahwa setiap kita beli kita juga mendapatkan plastik. Untuk itu kita mengkampanyekan bahwa ketika kita belanja menggunakan tas, hanya satu tas untuk satu kali pembelian, setiap pembelian, artinya kita mengurangi jumlah plastik di dalam kehidupan sehari-hari kita. Itu paling sederhananya seperti itu, dan banyak hal-hal lain yang bisa kita lakukan, yaitu melakukan kegiatan pemilahan sampah. Pemilahan sampah itu dapat kita secara sederhana, yaitu kita membuang sampah dalam tempat sampah yang sudah kita pilah, di mana tempat sampah yang kita pilah itu minimal ya ada 3 ya. Tempat sampah untuk sampah organik, kemudian tempat sampah yang masuk kategori logam, maupun sampah untuk kategori yang bisa didaur ulang, misalnya kertas, koran, maupun barang-barang yang bisa didaur ulang. Misalnya seperti yang saya sampaikan tadi adalah tempat misalnya bekas air minum kemasan, yang itu bisa didaur ulang dan bisa dimanfaatkan. Kemudian yang tempat sampah untuk bahan organik adalah tempat sampah yang membusuk, artinya bisa kita manfaatkan apabila memang dengan teknologi sederhana, yaitu kita membuat kompos ya, untuk kita buat pupuk secara sederhana yang bisa kita lakukan untuk membuat tanaman yang kita tanam itu jadi subur. Nah, itu secara sederhana saja untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan membuat sekitar kita itu lebih hijau. Artinya kita menggunakan, kalau dalam konsepnya itu ada green building ya, kita secara sederhana di tingkat lingkungan itu membuat lingkungan rumah kita itu lingkungan hijau. Artinya kita melakukan hal-hal yang sederhana tapi bisa mengurangi emisi gas rumah kaca. Oke, itu dulu untuk vlog saya pada kali ini, yaitu tentang dampak pemanasan global, atau kita mengkampanyekan secara sederhana penggunaan energi di lingkungan kita sesuai kebutuhan. Utamanya kalau memang di rumah kita itu ada AC ya, penggunaannya kalau tidak kita gunakan matikan saja, karena
Di dalamnya banyak sekali yang berkontribusi terhadap emisi gas rumah kaca. Oke, itu dulu. Salam lingkungan, salam sehat, dan salam hijau.